Transformasi paradigma dan resiliensi ekonomi, strategi komprehensif pengembangan mindset wirausaha berbasis sumber daya agraria di wilayah perdesaan. Pendahuluan, dialektika antara tanah dan manusia, pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis unik seperti Kalurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, seringkali menghadapi tantangan ganda yang bersifat struktural dan kultural. Secara geografis, wilayah Gunung Kidul didominasi oleh bentang alam kars yang kering, yang secara tradisional dianggap sebagai hambatan bagi pertanian konvensional yang haus air. Namun, dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, masalah utama yang sering muncul bukanlah ketiadaan potensi alam, melainkan ketidakmampuan untuk melihat potensi tersebut sebagai peluang nilai tambah, added value. Disinilah letak urgensi dari sebuah transformasi mindset yang fundamental. Pelatihan ini hadir bukan sekadar sebagai transfer pengetahuan teknis atau bantuan modal stimulan, melainkan sebagai upaya dekonstruksi kultural yang mendalam. Secara sosiologis, masyarakat perdesaan di Indonesia seringkali terjebak dalam apa yang disebut oleh James Y. Scott, 1976, sebagai ekonomi moral petani. Scott menjelaskan bahwa petani di wilayah marginal memiliki etika, aman terlebih dahulu, safety first. Dalam kondisi hidup yang sangat dekat dengan garis subsistensi, kegagalan kecil sekalipun dapat berarti bencana bagi kelangsungan hidup keluarga. Hal ini menciptakan psikologi massa yang sangat menghindari resiko, risk averse, dan cenderung skeptis terhadap inovasi baru yang belum terbukti secara turun-temurun. Ketergantungan pada pola tanam monokultur dan sistem tada hujan bukan hanya masalah teknis, melainkan bentuk pertahanan diri terhadap ketidakpastian. Untuk memutus siklus ini, diperlukan revolusi mentalitas yang menggeser agensi manusia dari objek pembangunan yang pasif menjadi subjek inovasi yang mampu menegosiasikan tantangan alam sebagai modal kompetitif yang unik. Transformasi ini mengharuskan kita untuk tidak lagi memandang kekeringan sebagai kutukan, melainkan sebagai variabel lingkungan yang menuntut efisiensi tinggi, riset adaptif, dan kreativitas tanpa batas. Dekonstruksi mindset, pertarungan antara fixed dan growth mindset. Inti dari transformasi ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada lapangan kerja yang disediakan pihak lain, job seeker, menjadi kemampuan menciptakan lapangan kerja sendiri, job creator. Fenomena brain drain di desa, di mana individu muda yang paling produktif dan terdidik memilih menjadi buruh migran atau pekerja sektor informal di kota, merupakan dampak langsung dari minimnya kepercayaan diri terhadap daya saing potensi lokal. Desa kehilangan aset manusianya karena persepsi kolektif bahwa kemajuan hanya identik dengan beton perkotaan, jam kerja kantor, dan upah bulanan yang pasti. Carol S. Dweck, 2006, dalam karyanya Mindset, The New Psychology of Success, membedah perbedaan fundamental antara individu dengan fixed mindset dan growth mindset. Individu dengan fixed mindset melihat kemampuan, kecerdasan, dan nasib ekonomi sebagai sesuatu yang statis, sesuatu yang diberikan secara takdir. Akibatnya, lahan kering di Pucung dianggap sebagai nasib yang tidak bisa diubah. Mereka merasa bahwa sukses adalah milik orang kota yang berpendidikan tinggi atau memiliki modal besar sejak lahir. Sebaliknya, growth mindset memungkinkan seorang petani melihat tantangan sebagai bahan bakar untuk belajar. Mereka tidak melihat kekeringan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai alasan untuk mengeksplorasi teknologi irigasi cerdas, sistem pemanenan air hujan, rainwater harvesting, yang inovatif, atau diversifikasi ke tanaman pangan non-padi seperti sorghum, porang, atau empon-empon yang memiliki nilai jual tinggi namun tahan cuaca ekstrim. Transformasi ini didukung oleh pandangan Ciputra, 2009, yang menegaskan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengubah sampah menjadi emas. Di tangan seorang wirausahawan desa yang bermental tumbuh, limbah pertanian yang biasanya dibakar atau bebatuan kars yang dianggap mengganggu dapat dikonversi menjadi aset ekonomi melalui sentuhan kreativitas, desain, dan pengolahan pasca panen. 2. Membangun keberanian, melampaui mitos modal finansial. Hambatan psikologis terbesar kedua setelah ketakutan akan resiko adalah asumsi bahwa modal uang adalah prasyarat mutlak untuk memulai usaha. Banyak warga desa yang merasa tidak mampu memulai bisnis, hanya karena tidak memiliki saldo bank yang besar. Pelatihan ini secara khusus membedah konsep Zero to Hero Mindset, melalui prinsip effectuation yang dikembangkan oleh Saras D. Sarasvati, 2001. Teori ini menyatakan bahwa wirausahawan sukses tidak memulai dengan tujuan besar yang kaku lalu mencari sarana untuk mencapainya. Sebaliknya, mereka memulai dengan apa yang mereka miliki, bird in hand, siapa mereka, identitas, apa yang mereka tahu, pengetahuan, dan siapa yang mereka kenal. Jaringan. Strategi modal nol atau modal minimal diimplementasikan melalui optimalisasi modal sosial, sosial kapital.
Di Kelurahan Pucung, ikatan kekerabatan yang kuat dan tradisi sambatan, gotong royong, adalah aset ekonomi yang sangat mahal jika dikelola secara profesional. Pemanfaatan sistem konsinyasi, pembayaran uang muka dari pelanggan untuk modal produksi, atau skema bagi hasil dengan pemilik modal lokal adalah bentuk konkret dari kecerdasan finansial perdesaan. Robert T. Kiyosaki, 2017, menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Masyarakat diajarkan untuk secara disiplin memutar kembali setiap keuntungan kecil menjadi aset produktif, seperti bibit unggul, alat pengolah hasil panen, atau alat pengemas, daripada menghabiskannya untuk barang konsumtif yang nilainya terus menyusut. Literasi keuangan ini menjadi krusial karena seringkali kegagalan usaha di desa bukan disebabkan oleh kurangnya omzet, melainkan ketidakmampuan memisahkan keuangan rumah tangga dengan modal bisnis. 3. Ketahanan mental, resilience, dan kekuatan grit. Dunia agribisnis dan kewirausahaan perdesaan penuh dengan ketidakpastian ekstrim, serangan hama mendadak, perubahan pola iklim yang menghancurkan kalender tanam, hingga fluktuasi harga pasar yang seringkali dimainkan oleh rantai tengkulak yang panjang. Oleh karena itu, ketahanan mental, resilience, menjadi materi inti yang tidak bisa ditawar. Angela Duckworth, 2016, menemukan bahwa variabel penentu kesuksesan jangka panjang bukanlah bakat murni atau keberuntungan semata, melainkan grit, perpaduan antara gairah, passion, yang mendalam dan kegigihan, perseverance, yang tak terjauhkan dalam menghadapi kesulitan. Bagi masyarakat Giri Subo, grit berarti kemampuan untuk tetap bangkit, meskipun usaha pertamanya hancur. Pelatihan ini memberikan teknik manajemen emosi pasca kegagalan, agar masyarakat tidak jatuh dalam apatisme kolektif, sebuah kondisi di mana kegagalan satu orang membuat seluruh warga desa takut untuk mencoba hal serupa. Ketahanan ini juga dibangun melalui dukungan komunitas, peer support, di mana para calon wirausahawan saling berbagi beban dan solusi. Kegagalan harus dimaknai sebagai biaya sekolah atau data penting untuk memperbaiki strategi bisnis di musim berikutnya. 4. Inovasi berbasis sumber daya agraria dan creative destruction. Inovasi dalam wirausaha agraria bukan berarti harus selalu menggunakan teknologi tinggi yang mahal. Inovasi adalah kemampuan menciptakan nilai tambah. Joseph Schumpeter, 1934, menyebut proses ini sebagai creative destruction, menghancurkan cara-cara lama yang tidak efisien dan menggantinya dengan metode inovatif yang lebih produktif. Alih-alih menjual jagung atau singkong mentah dengan harga rendah yang ditentukan oleh pasar tengkulak, masyarakat didorong untuk melakukan hilirisasi produk di tingkat desa. Di Kelurahan Pucung, inovasi ini bisa berupa integrasi antara pertanian organik, peternakan terpadu, integrated farming system (YAL), dan potensi pariwisata berbasis komunitas, community-based tourism. Mengolah komoditas lokal menjadi produk pangan olahan bermerek yang memiliki standar kesehatan dan izin edar, PIRT, adalah bentuk konkret dari penciptaan nilai tambah. Warga diajarkan untuk tidak hanya bekerja keras secara fisik, tetapi juga bekerja cerdas dengan memperhatikan tren permintaan pasar di perkotaan, seperti tren pangan sehat dan organik. Fee manajemen strategis, keuangan, waktu, dan bisnis keluarga. Banyak usaha mikro di perdesaan gagal bukan karena produknya tidak laku, melainkan karena manajemen internal yang campur aduk. Masalah klasik, uang dapur menyatu dengan uang modal seringkali menjadi penyebab utama bangkrutnya usaha rumahan. Pelatihan ini menekankan disiplin administrasi keuangan sederhana namun ketat. Selain itu, manajemen waktu menjadi tantangan besar dalam budaya perdesaan yang ritmenya seringkali dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang tidak terukur. Stephen Covey, 1989, dalam The 7 Habits of Highly Effective People, menjelaskan pentingnya fokus pada kuadran, penting namun tidak mendesak, yaitu perencanaan, pencegahan risiko, dan pengembangan diri. Wirausahawan di Pucung harus mulai meluangkan waktu secara rutin untuk merencanakan strategi pemasaran masa depan, bukannya hanya terjebak dalam rutinitas teknis di lapangan. Kepemimpinan dalam bisnis keluarga juga dibahas untuk menciptakan pembagian tugas yang adil antar anggota keluarga, sehingga usaha menjadi beban bersama yang membahagiakan, bukan pemicu konflik internal. VI. Pemasaran modern di era digital, narasi dan etalase dunia. Wirausaha desa di era 4.0 tidak boleh lagi terisolasi dari informasi global. Simon Sinek, 2009, dalam Start With Why, menyatakan bahwa konsumen modern tidak sekadar membeli produk, tetapi membeli alasan dan cerita di balik produk tersebut. Produk dari Pucung memiliki nilai jual unik jika dikemas dengan narasi yang kuat. Cerita tentang perjuangan petani di lahan kars, penggunaan pupuk organik dari kearifan lokal, serta dampak sosialnya bagi kesejahteraan ibu-ibu tani setempat. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce bukan hanya untuk konsumsi hiburan, melainkan sebagai etalase digital yang mampu memotong rantai distribusi yang panjang.
Dengan memanfaatkan pemasaran daring, wirausahawan desa dapat berhubungan langsung dengan konsumen di kota besar. Strategi branding lokal yang otentik, misalnya dengan menekankan keaslian dan kemurnian produk dari pegunungan, akan menjadi senjata utama warga Pucung dalam persaingan pasar global yang semakin terbuka. 7. Integritas, etika, dan dimensi spiritual dalam bisnis. Sebagai pelengkap fundamental, dimensi spiritual dan etika bisnis memberikan jangkar moral bagi wirausahawan. Prinsip kerja keras yang dibarengi dengan keikhlasan dan niat beribadah akan menciptakan motivasi internal yang jauh lebih stabil daripada sekadar pengejaran profit semata. Integritas dan kejujuran adalah investasi reputasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya. Dalam masyarakat pedesaan yang bersifat komunal, kepercayaan fitrah adalah mata uang utama. Sekali seorang wirausahawan merusak kepercayaan melalui ketidakjujuran kualitas atau kecurangan timbangan, maka sanksi sosial akan mematikan bisnisnya lebih cepat daripada persaingan harga. Wirausaha yang didasari oleh visi kemanfaatan bagi lingkungan sekitarnya, social entrepreneurship, akan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat karena ia akan didukung, dijaga, dan didoakan oleh komunitasnya. 8. Perspektif sosiologis, membangun agensi dan kedaulatan desa. Secara sosiologis, pelatihan ini bertujuan membangun agensi. Kemampuan individu untuk bertindak secara independen, dan membuat pilihan-pilihan bebas tanpa tekanan struktur luar yang menindas. Selama puluhan tahun, masyarakat perdesaan seringkali merasa terjepit oleh dominasi tengkulak atau kebijakan ekonomi makro yang tidak berpihak. Dengan mindset wirausaha, masyarakat bertransformasi dari sekadar tenaga kerja menjadi subjek aktif yang mampu menegosiasikan posisi tawar mereka. Amartya Sen, 1999, dalam Development as Freedom, berpendapat bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia untuk memilih jalan hidup yang mereka hargai. Kebebasan ekonomi yang diperoleh melalui kewirausahaan mandiri memungkinkan warga Pucung memiliki akses lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak mereka, serta partisipasi sosial yang lebih bermartabat. Mindset wirausaha bukan sekadar alat untuk mencari uang, melainkan instrumen pembebasan dari kemiskinan struktural dan marginalisasi sosial. IX. Strategi implementasi, membangun ekosistem keberlanjutan. Agar materi pelatihan ini tidak berhenti sebagai wacana teoritis, diperlukan langkah-langkah konkret pasca pelatihan untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang sehat di Kalurahan Pucung. 1. Pusat Inkubasi Bisnis Desa, wadah bagi para calon wirausaha muda untuk berkonsultasi mengenai teknis produksi, legalitas usaha, NIB dan halal, hingga desain kemasan produk secara berkelanjutan. Pusat ini juga berfungsi sebagai laboratorium inovasi untuk mencoba jenis tanaman baru atau metode pengolahan limbah. 2. Koperasi inovasi berbasis produksi, membangun lembaga ekonomi milik warga yang tidak hanya fokus pada simpan pinjam konvensional tetapi berperan sebagai penjamin pasar, off-taker, dan penyedia sarana produksi dengan harga yang adil bagi anggota. Koperasi harus menjadi benteng pertahanan warga menghadapi fluktuasi harga pasar. 3. Jaringan pemasaran kolektif, membangun satu identitas merek kolektif desa, brand Pucung, untuk memasarkan produk-produk unggulan warga ke pasar regional maupun nasional. Dengan satu merek kolektif, biaya promosi, sertifikasi kualitas, dan logistik dapat ditanggung bersama secara lebih efisien. 4. Program mentoring sebaya, mendorong wirausahawan yang sudah mulai berhasil untuk mendampingi warga lainnya dalam semangat kolaborasi, bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Hal ini menciptakan budaya transfer ilmu yang berkelanjutan di tingkat lokal. 5. Digitalisasi database produk dan potensi, pendataan potensi produk warga dalam satu platform digital desa yang dapat diakses oleh calon investor, pembeli besar, atau wisatawan. Ini akan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses pasar bagi produk lokal. X. Analisis risiko dan mitigasi, navigasi dalam ketidakpastian. Seorang wirausahawan sejati tidak hanya fokus pada peluang, tetapi juga waspada terhadap risiko. Di wilayah seperti Pucung, risiko utama meliputi perubahan iklim ekstrim, hama tanaman, dan ketidakstabilan harga komoditas. Strategi mitigasi yang diajarkan meliputi diversifikasi pendapatan. Warga didorong untuk memiliki lebih dari satu lini bisnis, misalnya bertani sekaligus beternak, agar ketika satu sektor turun, sektor lainnya bisa menopang. Dana darurat usaha, kedisiplinan menyisihkan sebagian kecil laba untuk disimpan sebagai cadangan operasional saat masa paceklik atau kegagalan panen. Asuransi pertanian berbasis komunitas, mengembangkan skema perlindungan mandiri di tingkat desa untuk membantu warga yang tertimpa musibah usaha. XI, penguatan kapasitas produksi dan standarisasi mutu, untuk dapat bersaing di pasar modern, produk perdesaan tidak bisa hanya mengandalkan sentimen kasihan atau dukungan terhadap petani. Produk tersebut harus memiliki kualitas yang kompetitif,
Oleh karena itu, bagian integral dari strategi ini adalah standarisasi mutu. Pelatihan ini mencakup Good Agricultural Practices, GAP, standar budidaya yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang aman konsumsi. Sistem penjaminan mutu internal, kelompok tani harus memiliki mekanisme kontrol kualitas mandiri sebelum produk keluar dari desa. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pembeli besar atau supermarket. Optimasi rantai pasok, mengurangi inefisiensi dalam distribusi agar kesegaran produk terjaga dan harga tetap kompetitif di mata konsumen akhir tanpa mengorbankan keuntungan petani. 12. Kewirausahaan sosial, bisnis yang memberdayakan. Kewirausahaan di Pucung tidak boleh hanya memperkaya segelintir individu, melainkan harus memiliki dampak sistemik bagi kemaslahatan publik. Inilah konsep social entrepreneurship. Contoh implementasinya adalah penyerapan tenaga kerja lokal, mengutamakan kelompok rentan seperti ibu rumah tangga atau pemuda pengangguran untuk terlibat dalam proses pengolahan pasca panen. Reinvestasi untuk desa. Sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk perbaikan fasilitas umum desa, seperti pembangunan embung air atau beasiswa pendidikan bagi anak-anak petani berprestasi. Pelestarian lingkungan. Menjadikan praktek bertani yang berkelanjutan, tanpa pestisida kimia berlebih, sebagai nilai jual utama, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem kars untuk generasi mendatang. 13. Kolaborasi multipihak, model pentahelix di perdesaan. Keberhasilan transformasi ekonomi desa tidak bisa dilakukan secara terisolasi. Diperlukan kolaborasi model pentahelix yang melibatkan pemerintah, penyediaan regulasi yang memudahkan izin usaha mikro dan pembangunan infrastruktur akses jalan atau air. Akademisi, memberikan pendampingan teknis, riset teknologi tepat guna, seperti alat pengolah pangan, dan pelatihan manajemen. Pelaku usaha, membuka akses jaringan pasar yang lebih luas, dan menjadi mitra pembina bagi UMKM desa. Komunitas, peran tokoh masyarakat dan organisasi pemuda sebagai penggerak semangat dan penjaga moral kewirausahaan. Media, membantu memviralkan narasi positif dan produk unggulan desa agar dikenal oleh halayak luas. 14. Masa depan desa menuju agropreneurship berbasis teknologi. Langkah terakhir dari strategi ini adalah mempersiapkan warga desa untuk mengadopsi teknologi digital dalam skala yang lebih luas. Penggunaan Internet of Things (IoT) untuk memantau kelembapan tanah di lahan kars secara otomatis, penggunaan drone untuk pemetaan lahan, hingga pemanfaatan big data untuk memprediksi tren permintaan pasar adalah visi masa depan. Meskipun terdengar futuristik, literasi teknologi dasar harus dimulai sekarang agar jurang digital antara desa dan kota tidak semakin lebar. Warga desa harus menjadi pemain dalam ekonomi digital, bukan sekadar penonton. Kesimpulan, menuju kemandirian ekonomi yang bermartabat, pengembangan mindset wirausaha di Kelurahan Pucung adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kedaulatan ekonomi desa yang sesungguhnya. Dengan mengombinasikan growth mindset, keberanian untuk memulai dengan sumber daya apa adanya, ketangguhan mental, grit, integritas spiritual, dan pemanfaatan teknologi digital, masyarakat pedesaan akan mampu mentransformasi potensi agraria dan keunikan alam mereka menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan sejati dari upaya ini tidak diukur dari deretan angka statistik ekonomi makro semata, melainkan dari lahirnya generasi baru di desa yang memiliki harga diri tinggi dan bangga menjadi pengelola tanah kelahirannya sendiri. Mereka bukan lagi kaum marginal yang terpaksa pergi mengundi nasib ke kota, melainkan para inovator desa yang mampu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi komunitasnya. Melalui sinergi antara semangat juang masyarakat, dukungan pemikiran akademis, dan visi kepemimpinan lokal yang progresif, Kelurahan Pucung dapat tumbuh menjadi model desa wirausaha yang inovatif, produktif, berketahanan, dan bermartabat di mata dunia. Kemudian ternyata di dalam mungkin ini sumber daya alam yang terpenting gitu, atau mungkin pelayanan yang memang harus